resultan X terhadap sumbu X seperti itu. Oke, terus aku menjelaskan juga untuk beberapa sifat-sifatnya. Jadi, di operasi vektorisasi ada sifat-sifatnya teman-teman. Apabila vektor A dan B searah, jadi A-nya seperti ini, terus B-nya juga seperti ini. Ini ketika digabungkan, berarti kan kita mendapatkan tetanya itu sama dengan 0 derajat kan? Kita bisa langsung menjumlahkan aja, yaitu R sama dengan A plus B. Seperti itu. Terus kalau misalkan diketahui dia berlawanan arah misalkan kayak eh, vektor A-nya itu seperti ini, vektor B-nya itu seperti ini. Terus berarti kan kita dapatkan tetanya di sebelah sini tuh tetanya sama dengan 180 kan? Jadi kita bisa langsung ciri bilang nih untuk resultannya itu adalah A min B. Seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang terakhir sebenarnya kurang tepat sih teman-teman kalau misalkan dia menjelaskan seperti ini. Jadi ini aku ambil PPT dari materi teman-teman juga. Jadi sebenarnya eh, kalau misalkan dia tuh tegak lurus seperti ini, itu kan kita nanti bakal dapat cos 90 kan. Cos 90 itu sendiri kan memang nol. Tapi kan untuk rumus resultan itu sendiri, rumus resultan adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, A kuadrat, B, sorry. A kuadrat ditambah B kuadrat, ditambah 2AB dikali sama cos tetanya. Cos tetanya memang nol. Tapi kan di sini kita masih memiliki nilai A dan juga B-nya. Jadi R-nya ini masih bisa kita cari dengan cara A plus B biasa. Seperti itu. Jadi nggak semerta-merta karena dia cos 90 ini nol. Berarti nanti nilai R-nya pasti nol. Gitu. Kemudian kita next. Terus selanjutnya ada metode uraian. Untuk metode uraian ini sebenarnya nggak seribet yang kelihatannya kayak gitu. Kan mungkin teman lihatnya ribet banget gitu kan, tapi sebenarnya dia nggak seribet itu kok. Jadi intinya apabila teman-teman punya nih vektor misalkan V1 seperti ini, jadi teman-teman uraikan terlebih dahulu, tinggal didapatkan V1X dan juga didapatkan V1Y. Nah ini yang paling penting, teman-teman harus ingat apabila itu dia itu X, rumusnya adalah V dikali cos theta. Ingat ya, X itu cos, sedangkan V1Y rumusnya adalah F dikali sin theta. Jadi Y itu adalah rumusnya sin. Itu teman-teman harus ingat. Jangan sampai lupa, jangan sampai kebalik-balik juga. Pokoknya X adalah cos, Y adalah sin. Seperti itu. Dan nanti bakal dicari satu-satu aja untuk resultannya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian kita latihan soal juga, biar teman-teman lebih paham. Terus ada juga nih, cara untuk menentukan arah dari si resultannya itu. Jadi dijelaskan juga, ini kita bisa menggunakan artan. Jadi artan ini bisa kita gunakan apabila kayak pakai kalkulator. Dan teman-teman tuh bisa pencet yang shift, terus pencet tan aja, nanti tuh dia bakal muncul artannya. Seperti itu. Selanjut, nah kita masuk ke eh, koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini sebenarnya mirip-mirip untuk kayak uraian juga. Tapi biasanya untuk hal ini tuh kayak ada tambahan i dan juga j-nya gitu kan. Tapi sebenarnya at the end dia juga akan sama aja. Kita akan didapatkan ax itu adalah cos dan bx itu cos. Terus didapatkan rx-nya ini untuk rumusnya r-nya seperti ini. Tapi ada sedikit perbedaan teman-teman. Jadi untuk jajar genjang ini sendiri, yang ini aku udah jelaskan, jajar genjang itu kita pakai apabila kita mengetahui sudut dari suatu vektor tersebut. Apabila diketahui sudutnya, kita bisa menggunakannya jajar genjang. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak ketahui nih sudutnya, bagaimana cara kita ngitungnya? Ya kita harus uraikan teman-teman satu-satu dengan menggunakan ya rumus seperti ini. Jadi dicari dulu nih AX-nya berapa, AY-nya berapa, BX-nya berapa, B-nya berapa. Terus nanti didapatkan RX-nya berapa, R-nya berapa. Terus dapatkan deh resultan atau total dari gaya apa namanya resultan yang bekerja dengan cara menjumlahkan RX kuadrat tambah RY kuadrat. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Kapan kita menggunakan si jajar genjang dan kapan kita menggunakan si uraian ini.
Jadi kalau misalkan, ingat ya, kalau misalkan diketahui sudut dari suatu vektor, itu kita bisa menggunakan jalur genjang. Tapi jika tidak diketahui sudutnya, kita menggunakan yang uraian ini. Terus untuk yang uraian itu, kita udah jelaskan tadi dia, untuk bisa mencari arahnya itu, kita menggunakan arc tangan. Yang ini teman-teman. Seperti itu. Terus kita masuk ke perkalian skalar dengan vektor. Untuk perkalian skalar dengan vektor itu, kita eh, punya rumus, bukan rumus sih, jadi lebih kayak, pokoknya kalau misalnya perkalian skalar dengan vektor, itu hasilnya udah pasti vektor. Dimana dia punya arah dan juga punya besar. Contohnya gini deh, misalkan ada perkalian skalar, skalarnya itu sama dengan 3. Skalar itu kan dia cuma punya besar doang teman-teman ya. Atau punya nilai doang, tapi dia nggak mempunyai arah. Misalkan K ini kan dia punya nilai sama dengan 3. Sedangkan A ini, dia adalah vektor. Dia mempunyai arah, arahnya yaitu ke kanan, dan punya nilai. Tapi kita tidak ketahui nilainya berapa. Berarti kita bisa cari itu untuk perkalian skalar dengan vektor, C sama dengan skalarnya dikali dengan vektornya. Itu sama dengan, sedangkan kita ketahui untuk skalar itu sendiri 3 dan vektornya itu vektor A. Jadi dapatkan untuk C-nya itu sendiri adalah 3A, seperti itu. Ini simple sih buat yang perkalian vektor, perkalian skalar dengan vektor ini. Oke, next. Nah, terus kita masuk ke perkalian titik atau dot product. Mungkin teman-teman pasti udah banyak belajar kan di SMA juga tentang dot product ini. Jadi, perkalian titik atau dot product ini nanti pasti hasilnya skalar. Jadi dapatkan itu skalar pastinya. Jadi untuk apa ya? Dia bukan rumus juga sih. Jadi kita bisa mencari nih untuk besar dari si C-nya. C ini adalah nilai dari perkaliannya ya. Itu didapatkan dengan vektor A dikali dengan vektor B cos theta. Seperti itu. A ini adalah vektor A, B itu vektor B, dan theta ini adalah sudut antara si vektor A dan juga B. Yang ini teman-teman. Ini tetanya di sebelah sini. Seperti itu. Jadi untuk rumusnya itu sebenarnya simple juga sih. Nanti mungkin biar lebih nangkep kita langsung latihan soalnya aja. Gitu. Ini kalau buat penjelasan secara kayak gininya agak ribet juga. Kalau mungkin teman-teman nangkapnya agak susah juga. Jadi nanti mungkin buat penjelasan detailnya banget bakal kita lakuin pas latihan soal. Terus juga ada sifat-sifat. Ini teman-teman juga mungkin bisa baca. Jadi di vektor juga ada sifat komutatif, distributif, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke perkalian silang atau cross product. Cross product ini tuh nanti akan menghasilkan vektor yang baru. Yang mana dia itu pasti akan tegak lurus terhadap kedua vektor awalnya. Jadi misalkan ada perkalian silang AB sama dengan C. AB sama dengan C yang ini kan. Berarti kan kita punya vektor A dan juga punya vektor B. Vektor C ini itu kan tegak lurus dengan vektor A dan juga vektor B. Jadi ini sudutnya kan 90 dan juga sudutnya kan 90. Dari C ke A ya, dari C ke A itu sudutnya 90, dari C ke B juga sudutnya 90. Jadi teman-teman mungkin buat representasi gampangnya, A ini tuh adalah, kalau misalkan koordinat kartesius ya, itu kan seperti ini. A ini adalah si Z-nya. Z-nya, terus B-nya ini adalah si X-nya, terus C-nya adalah si Y-nya. Jadi si C ini akan perpendikular atas 90 derajat dengan si uh, A-nya, dan C-nya juga perpendikular dengan si B-nya. Mana itu adalah hasil perkalian dari perkalian silang tersebut sendiri. Gitu. Terus untuk rumus dari perkalian silang itu sendiri itu adalah ini teman-teman. C sama dengan A dikali B sin theta. Gitu. Mungkin ada latihan soalnya nggak ini? Kalau nggak ada latihan soalnya, mungkin aku kasih latihan soalnya deh. Aku kasih contoh soal. Nah, diketahui terdapat vektor P dan juga vektor Q, yang mana sudut antara mereka ini adalah 30 derajat. Jika vektor P ini nilainya sama dengan 8, dan vektor Q ini nilainya sama dengan 6, maka perkalian antara vektor P dan Q adalah dengan menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Jadi kita bisa dapat nantinya perkalian antara P dikali dengan Q itu sama dengan vektor P
dikali dengan vektor I dikali dengan sin theta. Sedangkan sehingga bisa didapatkan P-nya itu kan 8. Kita kali aja langsung 6 dikali sama sin 30. Terus sama dengan 8 kali 6, 48. Sin 30, 1 per 2. Sehingga didapatkan yaitu 24. Yang dimana arahnya bagaimana nih? Arahnya pasti akan selalu tegak lurus dengan vektor P dan juga vektor Q. Seperti itu. Itu udah pasti teman-teman. Itu udah ketetapan bahwa dia arahnya dari hasil perkalian silang itu akan selalu perpendikular atau 90 derajat dengan vektor awalnya. Tuh. Mungkin sejauh ini buat teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak atau kecepatan ngejelasinnya? Atau masih yang dibingungin? Yuk teman-teman, mungkin tadi ada yang masih bingung atau ada yang ke-skip nyatetnya, boleh minta diulang aja atau ditanyain langsung. Oke, mungkin kita apa namanya lanjut dulu aja kali ya untuk masuk ke sifat-sifat. Mungkin aku nggak akan terlalu banyak jelasin juga untuk sifat-sifat ini. Ya mungkin simpel aja aku jelasin cepat aja. Jadi yang pertama itu ada sifat perkalian titik dot vektor satuan. Pertama itu ada i dot i sama dengan j dot j sama dengan k dot k sama dengan satu. Kenapa bisa sama dengan satu? Karena dia dikalikan dengan apa namanya dirinya sendiri gitu. Jika dia dikalikan dirinya sendiri, nilainya otomatis akan sama dengan satu karena kan kayak apa ya gimana ngomongnya. Jadi ketika satu vektor dikalikan dengan dirinya sendiri, stetanya itu kan sama dengan satu. Karena kayak yang terbentuk itu kan cos 0 sama dengan satu. Seperti itu. Jadi kayak nggak ada sudut yang terbentuk. Oleh karena itu nilainya sama dengan satu. Terus I dikali J. Teman-teman kalau masih ingat, I ini I itu adalah X, terus J ini adalah Y, dan apa namanya Z ini adalah K. Si Z. Apa namanya? Ya, Z itu sama dengan K. Jadi kalau misalkan I dikali J, which is itu I-nya adalah X, terus J-nya itu adalah Y, itu kan dia perpendikular kan, 90 derajat kan? Berarti cos 90. Berapa kos 90? Sama dengan 0. Berarti hasilnya itu sama dengan 0. Sama juga J dot K, K dot I. Seperti itu. Jadi karena sudut yang terbentuknya itu perpendikular atau kayak tegak lurus seperti ini, kita mendapatkan nilai cosnya itu cos 90. Sehingga kita dapatkan nilainya sama dengan 0. Seperti itu. Itu simpelnya sih mungkin teman-teman pasti bakal lebih paham nanti kalau udah latihan soal sih. Terus masuk ke sifat-sifat perkalian silang. Sifat perkalian silang. Itu pertama ada I cross I, J cross J, K cross K sama dengan 0. Gitu. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya simpelnya itu seperti ini teman-teman. Kalau misalkan dia dikali dengan dirinya sendiri, dia kan rumusnya kan seperti ini. F sama dengan vektor I dikali dengan vektor I dikali dengan sin 90 derajat. Sin, terus sin 90 derajat ini 0. Derajat itu kan sendiri sama dengan sehingga bisa didapatkan kalau misalkan terdapat sifat perkalian I dikali I atau kayak pas cross product itu dia dikalikan dengan dirinya sendiri, didapatkan nilai apa namanya atau hasil akhirnya itu sama dengan 0. Tapi kalau misalkan dia dikalikan dengan
Kalau misalkan dia dikalikan dengan kayak misalkan I dikali J, ini tuh simpelnya kayak teman-teman harus hafalin diagram ini sih. Kayak habis I kan J, berarti hasil itu akan K. Terus kalau misalkan J dikali K, habis J, K hasil K ini kan I, berarti hasilnya kan sama dengan I. Terus sama juga dengan K dikali I, hasil akhirnya tuh pasti bakal J, karena kayak itu dia urutan aja gitu loh. Jadi kalau misalkan I dikali J hasilnya K, J dikali K hasilnya I, terus K dikali I hasilnya J, seperti itu. Itu sifatnya tuh kayak teman-teman bisa apa yang buat diagramnya aja, seperti itu. Itu cara simpel untuk apa namanya belajar sifat-sifatnya sih. Nah, gini. Sekarang kita latihan masuk ke latihan soal satu. Kita bisa tahu kan terdapat 5 buah vektor digambarkan sebagai berikut. Teman-teman yang kita kerjain bareng-bareng dulu deh. Ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, dan vektor E. Terus di vektor A ini dapatkan besarnya 19, arahnya 0. Terus di vektor B besarnya 15, arahnya 45. Vektor C besarnya ini, dan selanjutnya. Terus bagaimana kita bisa cari? Sesuai dengan rumus penguraian tadi, kita bisa cari mulai dari V, aduh, wait, V1X-nya dulu. V1X-nya berapa nih? Sesuai dengan rumusnya, V dikali dengan cos theta. Ingat ya, X itu cos. Jadi sama dengan V-nya berapa? 19 dikali cos theta-nya berapa? 0. Terus kita bisa cari ini untuk V1X-nya ya, yang A-nya ini. Terus kita bisa cari ini untuk V1Y-nya. Sama dengan V dikali sin theta. Karena Y sama dengan sin. Terus kita dapat, ya, kita bisa dapatkan nilai V-nya itu sama dengan 19 dikali sin theta. Seperti itu. Terus nilai dari cos theta-nya itu kita bisa langsung kali aja 19. Cos theta-nya itu sama dengan dari cos theta-nya itu sama dengan nilai dari cos theta-nya itu kan sama dengan 1. Jadi dapatkan V1X-nya sama dengan 19. Terus V1Y sama dengan 19 dikali berapa sih sin 0 ini? Sin 0 itu 0 kan? Ya, 19 dikali 0 sama dengan 0. Jadi V1X-nya itu 19, V1Y-nya itu sama dengan 0. Seperti itu. Itu untuk yang besaran pertama. Aku hapus dulu. Jadi ini teman-teman boleh tanyain dulu nggak buat yang uraian ini? Atau kita langsung lanjut? Saya sebenarnya sama aja untuk perhitungan selanjutnya. Kayak udah B ini kan besarnya udah dapet, arahnya udah dapet, ya udah kayak tadi lagi aja. Sehingga nanti kita bisa akhirnya akan didapatkan nilai totalnya itu seperti ini. Gitu. Jadi kayak, nah, sehingga bisa didapatkan hasil akhirnya itu kan seperti ini untuk yang X dan Y-nya akan seperti ini. Terus tinggal kita jumlah deh. Rx-nya didapatkan dapat segini, terus RY-nya sama dengan negatif 5,1. Terus kita langsung masukin aja untuk rumus besaran resultan vektornya, yaitu R sama dengan 4 dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Sehingga didapatkan deh nilai hasil akhirnya adalah, kalau teman-teman jumlahin semuanya, 94,01. Mana ini 9,67. Seperti itu. Terus bagaimana nih untuk arah vektornya? Ini kan udah dijelaskan juga bahwa arah vektor itu rumusnya adalah tangan sama dengan
komponen Y atau Y dibagi dengan X-nya. Jika komponen Y-nya negatif 5,1 dibagi dengan 8,5. Dapatkan hasilnya negatif 0,6. Ini kalau teman-teman masukin nanti dia ke apa namanya kalkulator negatif apa namanya arc tangan 0,6 kita bisa dapatkan deh untuk nilai dari sudutnya. Coba aku masukin ke kalkulator. Nah, untuk sudutnya itu sendiri atau arah R-nya itu terhadap sumbu X positif ya teman-teman. Itu adalah 30,96 derajat atau 30 derajat sekian atau 31 derajat. Seperti itu. Terus masuk ke soal nomor 2. Mungkin kita agak ngebut dikit karena waktunya ya teman-teman. Mungkin ini tuh simple sih, cuma kayak rumus usaha biasa aja buat yang ini. Jadi mungkin aku nggak akan terlalu jelasin detail-detail banget. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri juga untuk hal ini. Ini tuh kalian W sama dengan F dikali S biasa gitu. Mungkin teman-teman bisa coba aja nanti sendiri. Kita masih banyak materinya. Ini untuk hasilnya. Kayak perhitungan Fs biasa, W sama F dikali S. Terus untuk hal ini mungkin lagi jelasin. Ini kan sama juga kan, kita mau cari nilai dari W-nya. Dimana W itu kan F dikali S. Usaha adalah gaya dikali dengan perpindahannya. Dengan W sama dengan, kita jabarkan dulu nih teman-teman, yaitu ada Fx dikali dengan Sx ditambah Fy dikali dengan Sy ditambah Fz dikali dengan Sz. Saya dapatkan Fx awalnya kan ini, I. Terus Sx awalnya berapa? 3 ini. 3 kali aja. Terus ditambah Fv-nya ini J1. Terus dia 4. Dikali 4. Tambah Z-nya berapa? 1 juga. Dikali 6. Gitu deh. Terus tinggal tambahin 3 plus 4 plus 6. 13 Joule. Gitu untuk penghitungan uh, usaha apabila diketahui persamaan F sama dengan bla 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 itu. Jadi kayak kita apa namanya jabarkan dulu. Fx akan ketemu dengan Sx, Fy ketemu dengan Sy, Fz ketemu dengan Sz. Seperti yang nah nomor 4. Diketahui koordinat titik A adalah 2, 3, 4 dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Kita bisa langsung cari aja untuk besar vektornya sama dengan vektor A sama dengan kita bisa langsung AX pangkat 2 ditambah AY pangkat 2 ditambah AZ pangkat 2 sehingga bisa kita peroleh nih untuk vektornya itu sendiri 2 dipangkatin 2 ditambah negatif 3 dipangkatkan dengan 2 ditambah 4 dipangkatkan dengan 2 sehingga kita bisa dapatkan hasilnya nanti 4 plus 9 plus 16 di mana hasil akhirnya itu akan akar 29 satuan. Dapatkan deh vektor A-nya. Seperti itu untuk mengkonversi apabila diketahui koordinatnya seperti ini. Untuk mengonversi dia ke dalam vektor. Gitu. Terus soal nomor 5. Nah ini mungkin agak sedikit tricky. Dua buah vektor, misalkan ada vektor A dan B. Ini masing-masing misalkan ini 8 satuan, ini 10 satuan. Untuk sudut, let's say ini berarti 37 derajat. Hasil pengendali dari A dot A dan A cross A adalah diketahui cos 37 sama dengan 0,8. Oke. Terus kita bisa langsung cari aja nih. Kan untuk rumus dari A dot B itu sendiri kan vektor dari A dikalikan dengan vektor dari B cos theta. Ini kan udah diketahui.
dua buah vektor 8 dan 10. Berarti kan A-nya ini 8 dikali dengan 10 dikali cos θ-nya berapa? Cos θ-nya adalah 0,8. Ya kita bisa langsung dapat deh 80 kali 0,8 sama dengan 64. Dan ingat salah. Dan ingat ya, kalau misalkan perkalian dot itu nanti hasilnya akan skalar. Terus next kita cari nilai dari A cross B-nya nih. Kalau A cross B itu rumusnya adalah vektor A dikali dengan vektor B sin theta 8 dikali 10 dikali sin 37. 80 dikali sin 37 0,6. Nah, coret-coret ya, tinggal coret-coret biasa 8 kali 6. Tinggal coret-coret biasa 8 kali 6 46 satuan. Gitu. Terus next kita masuk ke soal nomor 6, yaitu tentukanlah hasil perkalian titik dan perkalian sini dari dua buah vektor di bawah ini. Berarti kita harus mengalihkan A dot B dengan diketahui A-nya 2I dikurangin 2J plus 4K dan B-nya I minus 3J plus 2K. Ini sebenarnya sama juga teman-teman. Kita harus jabarkan aja. Jadi kayak A dot B sama dengan AX, BX, AY, BY. Ingat ya, ini bukan cross yang ini. Ini tuh kali. Ditambah AZ kali BZ. Itu sama dengan 2 dikali 1 ditambah negatif 2 dikali dengan negatif 3. Negatif 3 ditambah dengan Z-nya berapa? 4 kali 2. Terus didapatkan deh nilai dari 2 plus 6 plus 8. Dengan didapatkan hasil akhirnya itu 16. Jadi A dot B sama dengan 16. Itu. Terus masuk yang cross. Jujur yang cross ini agak ribet, jadi mungkin bisa diperhatikan juga buat teman-teman. Buat yang cross itu sendiri, itu kita akan pakai kayak matriks gitu. Jadi kita buat matriksnya dulu. A cross B sama dengan, ini cara paling gampang sih yang aku tahu caranya. Jadi kayak I, J, K, 2, negatif 2, 4, 1, negatif 3, 2. Gitu. Terus bagaimana kita mulai dari cari I-nya dulu. I-nya berapa? I sama dengan, kita tutup nih untuk nilai yang ada di atas dan juga yang ada di tengah. Jadi kayak ini tuh nanti hasil dari determinan dari negatif 2, 4, 3, dan 2. Jadi determinan itu kan secara kayak negatif 4 dikurangin 12 mendapatkan 8I. Ini yang X-nya ya. Terus kita cari yang Y-nya dulu. Untuk Y-nya itu atau J-nya, kita bisa cari dengan cara kita tutup yang bagian di sebelah mana aja. Yang di bagian sebelah sini nih. Dan nanti kita kan seperti ini. 2, 1, negatif 2, dan negatif 3. Sama dengan dapatkan nilai dari Y-nya itu adalah 4. Dan 2, 1, dan 4, 2 kuadrat 3. Salah. 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 1, 4.
Oh, yang ini salah, bentar, yang ini salah. Jadi harusnya tuh 4 dikurangin dengan 4, karena rumusnya kan ini kurangin sama ini. Gitu kan. Jadi sama dengan 0 untuk J-nya. Terus next buat last yang K. Buat yang K itu kita tutup untuk yang di bagian sebelah kanannya. Jadi kayak ini tutup nih. 2, 1, berarti kan tinggal sisa 21, negatif 2, negatif 3. Jadi dapatkan ini negatif 6 dikurangin ini negatif 2. Jadi sama dengan negatif 4 untuk yang K-nya. Seperti itu. Jadi untuk A cross B sama dengan 8I ditambah 0J negatif 4K. Seperti itu. Untuk hasil akhir. Tapi sebenarnya based on pengalaman aku, pas ujian kemarin gak ada yang sampai soalnya sampai serumit ini sih. Jadi kayak nggak bakal sampai serumit itu juga. Nah, paling tuh yang soal-soal yang keluar buat UTS kalian besok tuh paling soal-soal kayak begini. Waktu aku UTS ya, jadi kayak dia nggak seribet itu. Dia cuma yang simpel-simpel doang. Yang kayak diketahui sudutnya, gayanya berapa, terus membentuk sudut apa, terus bagaimana cara ngitungnya gitu doang. Jadi dia nggak yang ribet-ribet banget. Kita coba kerjain deh yang ini. Terus resultan kedua gaya Awila, dua buah vektor. Ketika misalkan ada vektor ini kayak begini. Ini 10, ini 15. Terus dia membentuk sudut 60 derajat. Nah, sini kan dia udah dijelaskan kan, dia membentuk sudut 60 derajat. Berarti 60 derajat kita bisa pakai yang jajar genjang kan. Ya udah, setelah nanti kita langsung buat masukin aja. Teman-teman yang mau ngerjain nggak buat yang soal ini? Ini kan nggak terlalu ribet, tinggal yang R sama dengan akar A pangkat 2, B pangkat 2, 2AB, cos theta. Ada yang dapat nggak hasilnya ini berapa? Oke, mungkin kita kerjain bareng-bareng aja. Sebenarnya ini sih, oke. Kayak Edward ada yang coba jawab nih di kolom chat dari Elza Tiara, jawabannya 21,79. Kira-kira bener nggak ya, Kak? Oke, kita coba cek bareng-bareng. Oke, 21,79, ntar aku catat dulu coba. Oke, kita coba bareng-bareng. Karena udah diketahui sudutnya, berarti kan kita pakainya jajar genjang kan teman-teman. Ini langsung biasa aja, 10 pangkat 2 plus 15 pangkat 2 plus 2 dikali 10 kali 15. Terus cos dari 60 itu berapa? Cos 60 adalah 0. Nggak kelihatan. Pokoknya cos 60-nya nih 1/2, 0,5. Terus tinggal penjumlahan biasa deh. 10 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. 10 pangkat 2, 100 ditambah dengan 15 pangkat 2, 225 ditambah 2 dikali 10 dikali 15 kali 0,5, 150. Terus kita jumlahin 1 plus 225 plus hasilnya oke.
Yes. Hmm, hmm. Yes, benar banget tadi yang udah jawab di komen. Hasilnya 21,79. Sip. Jadi buat yang vektor tuh paling sebenarnya yang keluar tuh kayak begini-begini aja. Jadi teman-teman hafalin aja untuk yang rumus resultan. Kalau misalkan menggunakan metode jajar genjang itu yang dijelaskan R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dan sebagainya. Gitu. Terus soal karena bentar mungkin teman-teman bisa bantu kerjain. Nanti mungkin di-share juga PPT sama teman-teman panitia. Jadi mungkin soal-soal yang belum aku jelasin bisa teman-teman kerjain sendiri nanti ya. Gitu. Terus kita masuk ke mekanika kinematika. Ini mungkin akan sedikit nggak ribet sih. Mungkin flashback aja ke SMA. Kita belajar dulu apa sih mekanika itu. Jadi untuk mekanika itu sendiri, dia adalah ilmu yang mempelajari cabang fisika, eh, efek gaya terhadap benda baik dalam diam maupun bergerak. Jadi ilmu mekanika inilah yang membawahi kinematika dan juga dinamika gitu. Jadi untuk kinematika itu sendiri, dia itu berfokus untuk mendeskripsikan pergerakan suatu benda seperti posisi dan kecepatannya. Sedangkan dinamika itu lebih kayak ilmu yang mempelajari kayak kenapa sih benda itu bisa bergerak, apakah ada yang membuat dia bisa bergerak dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja. Terus gerak itu juga dibagi menjadi dua, ada gerak translasi dan gerak rotasi. Translasi itu sendiri adalah gerak di mana setiap garis suatu gerakan di mana setiap garis pada benda tetap sejajar. Jadi kayak translasi itu tuh pergerakan yang seperti ini. Jadi geraknya sumbu X. Dengan rotasi dia berputar seperti itu kayak RPM biasa. Translasi itu sumbu X terus rotasi itu berputar gitu. Gitu. Terus next kita bakal belajar tentang posisi. Posisi itu adalah lokasi dari suatu partikel relatif terhadap titik referensi tertentu. Itu posisi. Dan kita juga bakal belajar gimana caranya mencari nilai dari suatu posisi. Terus juga ada perpindahan. Perpindahan itu adalah besaran vektor perubahan posisi benda kayak misalkan yang di soalnya ini bukan jelas. Jadi misalkan dia tuh berada awalnya di titik 0 terus dia berjalan sebanyak 70 meter terus dia kembali sebanyak 30 meter. Berarti kan perpindahannya adalah dari 0 ke akhir dari 30-nya itu. Yang itu adalah 40. Berarti kan kayak 70 kurangin 30 sama dengan 40. Ini adalah perpindahannya. Kayak gitu. Terus ada laju. Laju itu adalah merepresentasikan seberapa jauh sebuah benda berjalan dalam suatu rentang waktu tertentu. Itu laju. Terus juga ada laju rata-rata dan kecepatan. Itu nanti bisa dibaca juga sama teman-teman. Mungkin aku bantu jelasin nanti waktu lebih detailnya pas latihan soal aja. Juga kemudian ada percepatan. Percepatan itu definisinya adalah benda yang mengalami kecepatannya berubah. Jadi kayak percepatan itu seberapa cepat kecepatan sebuah benda berubah. Jadi kayak seberapa cepat kecepatan benda tuh bisa berubah seperti itu. Terus juga ada beberapa rumus-rumus penting nanti bakal kita pakai untuk ngerjain latihan soalnya gitu. Nah, langsung kita masuk ke soal pertama. Di sini kan dia bilang sebuah mobil melaju pada kecepatan konstan, konstan yang berarti F-nya itu sudah F rata-rata. Sekarang aku ganti warna. F-nya itu udah sama dengan F rata-rata karena dia sudah bilang di sini konstan. Di mana F-nya itu adalah 45 meter per second. Gitu. Terus diketahui percepatannya atau A-nya itu sama dengan 3 meter per second kuadrat. Gitu. Terus diketahui juga T-nya sama dengan 1 second. 1 second. Ini untuk detiknya. Segitu. Terus ditanyain kan berapa lama waktu yang diperlukan polisi untuk menyalip mobil tersebut. Jadi kita bisa langsung kerjain. Pertama-tama kita cari dulu nih, posisi awal. Posisi awal.
posisi awalnya bisa kita cari dengan cara ini T-nya masih 0 ya, jadi kayak posisi awalnya itu berapa? Kita bisa cari dengan X0 mobil F dikali T sama dengan diketahui kan F-nya itu sudah rata-rata 45, T-nya itu 1. Jadi posisi awalnya atau nah, posisi awalnya itu adalah 45. Dimana ini adalah X0 mobilnya ya, posisi awal si mobilnya. Gitu. Terus kita mau cari kan posisi si polisinya. Ini posisi awal mobilnya, X0-nya 45 meter. Terus kita bisa cari X dari posisi dari polisinya. X polisi sama dengan kita bisa menggunakan rumus F0 dikali T ditambah 1/2 kali percepatan dikali pangkat 2. F0-nya berapa? F0 kan awalnya apa namanya? Polisi dalam keadaan diam kan. F0-nya ini pasti 0 karena dari awalnya kan polisi dalam keadaan diam, dia nggak ada pergerakan. Jadi ini 0, berarti ini kan 0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Jadi langsung aja buat X polnya 1/2 A-nya berapa nih percepatannya? Percepatannya kan 3. Terus dikali sama T pangkat 2. Gitu. Terus tinggal didapatkan deh. Untuk X polisinya itu 3 T pangkat 3. 1,5. 1,5 T pangkat 2. Ini untuk X polisinya. Nah ini kita bisa langsung masukin aja. Masukin ke persamaan. Jadi untuk mendapatkan nilai dari kan ditanya berapa lama waktu yang diperlukan polisi untuk menyalip mobil kan. Kita bisa dapatnya itu nanti dari nilai si T-nya ini. Jadi kita bisa langsung bikin persamaan X pol sama dengan X mobil. X polisinya itu 1,5 T pangkat 2. X mobilnya berapa? 5 plus 45 T. Nah, gimana teman-teman? Nanya kan, dapat dari mana nih 45 T? Jadi kan ini X0. Ini adalah posisi awal dari si mobilnya itu. Nah, si mobil ini juga kan mengalami, dia tetap jalan kan, dia nggak mungkin diam doang. Jadi, dia juga mengalami perubahan posisi, di mana perubahan posisi itu bisa kita cari tahu dengan X sama dengan 45 ditambah kecepatan dan juga waktunya. Dimana kecepatannya karena dia konstan, jadi X sama dengan 45 ditambah 45 T. Ini adalah, karena kan mobilnya nggak diem doang, ini tuh posisi awal ketika mobilnya tuh masih diem. Ini karena mobilnya tetap bergerak, tadi kan juga nggak mungkin stay kan, nggak mungkin cuma stay di sini doang, dia tetap jalan ke depan kayak gitu. Makanya kita harus ada penambahan 45 T-nya itu dapat dari karena dia bergerak. Dimana karena F-nya juga udah konstan, makanya tinggal 45 T seperti itu. Jadi untuk dibuat persamaannya itu X pol sama dengan X mobil 1,5 terus udah deh tinggal kayak persamaan biasa. Kita bisa pakai rumus ABC untuk nyarinya. Mana? Ini kan kita pindah-pindah tua semua. Gitu. Sama dengan 0. Terus kita bisa pakai, ini aku hapus dulu. Udah kalau gitu, kita di sini coret-coretnya. Ini dari T bisa dicari tahu dengan negatif B plus akar dari B kuadrat 4 C.
dibagi dengan rumus ABC biasa sih. Terus pokoknya teman-teman tinggal masukin aja. Tuh nggak muat lagi. Sumpah nggak bisa lihat. Oke, mungkin aku hapus ulang aja tadi. Kita tulis dari persamaan biasanya aja. Yang tadi 1,5 T pangkat 2 negatif 45 T kurangin 45 sama 0. T-nya kita bisa cari dengan rumus yang tadi negatif B plus minus B kuadrat 4AC dibagi sama 2A. Terus didapatkan deh nilai 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 T-nya itu sama dengan 45 plus minus akar dari 45 negatif 4 T negatif 45 pangkatin 2 dikurangin 4 dikali 1,5 negatif 45 dibagi dengan 2 1,5. Sehingga nanti teman-teman mungkin bisa bantu hitung sendiri. Tapi pokoknya hasil yang kita dapatkan untuk T-nya itu adalah 30,97 second. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mobil menyalip si kendaraan mobil polisi untuk menyalip mobil merah ini. Jika mobil merahnya kecepatan tetap konstan di 45, sedangkan polisinya tuh selalu mempunyai kecepatan 3 meter per second. Seperti itu. Terus kita belajar ke gerak jatuh bebas. Ya, mungkin sebelum itu teman-teman yang tadi buat pertanyaan yang ini ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih kurang jelas? Intinya tuh sebenarnya kayak kan mobilnya ini dia kecepatannya konstan di 45 meter per second. Sedangkan uh, polisi ini dia punya percepatan 3 meter per second. Tapi kita nggak tahu nih kecepatannya si polisi itu berapa. Tapi dia punya percepatan 3 meter per second. Jadi terus 1 detik setelah mobil tersebut melaju melewati papan iklan, polisi keluar untuk menangkap mobil. Kita bisa cari tahu dong berarti X0-nya atau posisi si mobilnya ini tuh berarti ada di 1 detik setelah dia melewati papan iklan, di mana tadi itu udah dapat 45 itu yang kita kalikan dengan 1. Kan 1 detik kan. X yang posisi itu X0 sama dengan F dikali dengan detik. Gimana? Posisi itu adalah 45 meter dari papan iklan ini. 45 M. Nah, terus polisi ini punya percepatan, sedangkan mobil ini kan nggak punya kan. Jadi kita bisa dapat deh dengan persamaan yang tadi 45 plus 45T. Ini mungkin kalau masih ada yang bingung, pokoknya 45T-nya itu tuh didapatkan karena mobilnya kan nggak stay kan, dia tetap berjalan, jadi harus ditambah 45 ini, nggak bisa jadi cuma 45 meter ini doang. Tadi kan tetap jalan juga, dia tetap bergerak ke depan dengan posisi konstan 45 meter per second. Tapi kan waktunya kita nggak tahu dia bergerak ke depan itu selama berapa lama. Seperti itu. Terus sih. Next mungkin kita belajar buat gerak jatuh bebas. Jadi buat gerak jatuh bebas ini sendiri adalah gerakan gerak suatu benda yang Edward, di sini ada yang nanya lewat chat. eh Gimana caranya kita tahu bakal pakai rumus perhitungan yang mana di antara 4 rumus penting sebelumnya kalau lagi ngerjain soal? kayak 4 rumus penting. Wait, kita lihat dulu. Itu tuh tergantung teman-teman kayak kalian mau cari apanya dulu. Kan yang kayak ada untuk ini sendiri kecepatan rata-rata, kecepatan akhir tambah kecepatan awal bagi 2. Terus S. S ini adalah jaraknya. V0 ini kan yang tadi kita cari juga kan buat yang jarak si polisinya itu gimana? Tapi karena V0 dari polisinya itu 0 dikali sama T-nya
Jadi kayak itu tentatif teman-teman, bukan tentatif sih, lebih ke arah kayak kalian mau cari apa? Kalau kalian mau cari kecepatan rata-rata, kalian pakai yang F ini. Kalau kalian mau cari jarak, jadi kayak jarak dari posisi mobil polisi ke si mobil merahnya itu, kalian pakai yang S-nya nih, perpindahannya ini. Terus eh, ini sebenarnya versi yang lebih singkatnya aja buat X-nya V dikali T. Terus kalau misalkan teman-teman mau cari kecepatan biasa atau kayak kecepatan pada waktu tertentu, kecepatan pada waktu tertentu bisa menggunakan F0 ditambah A dikali T gitu. Ini kecepatan pada waktu T. Pada waktu tertentunya itu pada waktu T gitu. Sedangkan S ini kayak jarak suatu mobil pada kecepatan dan waktu tertentu, kecepatan awal dan waktu tertentu. Di mana kecepatan awalnya itu V0-nya, terus T-nya adalah waktunya dia. Itu sih. Jadi kayak sebenarnya yang paling penting ya, biasanya buat paling banyak dipakai itu tuh ada di S ini, yang benar-benar kepake banget itu ada di S yang ini, sama